Pemirsa, kebakaran terjadi di kantor BPJS Kesehatan Samarinda berlokasi di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur pada Minggu kemarin 14 Desember 2025. Peristiwa ini terjadi di lantai 1 gedung dan pertama kali diketahui oleh petugas keamanan setelah menerima laporan dari pegawai yang sedang lembur di lantai atas. Menindaklanjuti laporan ini, Ari langsung menuju lokasi dan mendapati api sudah menjalar di bagian plafon ruang kerja lantai 1. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Nefrianto, wartawan Tribun Kaltim yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Nefrianto, silakan informasi selengkapnya. Cek. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Tribuners. Nefrianto Hardi melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rekan Justina, benar bahwa pada akhir pekan, khususnya pada saat aktivitas semua di Kota tepian Samarinda sedang menjalani weekend, liburan setelah anak-anak sekolah ujian, dan satu peristiwa musibah kebakaran terjadi dua kali ya, tepatnya di kawasan Kecamatan Samarinda Ulu, dan salah satunya itu kebakaran terjadi di dalam kantor BPJS Kesehatan Kota Samarinda yang terletak di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Kejadian itu kebetulan saat saya juga sedang bertugas melintas di tak jauh ya, sekira hanya 100 meter dari lokasi kebakaran, ada sejumlah ambulans maupun mobil Blanwir pemadam kebakaran yang melintas meraung-raung menyalakan sirine, dan kemudian saya ikuti. Ternyata ada sebuah peristiwa kebakaran di dalam kantor BPJS Kesehatan yang terletak di Jalan Awe Sarani Samarinda. Hal ini dibenarkan oleh langsung security ataupun petugas satpam yang bertugas pada saat hari Minggu, yakni Saudara Ari Fadilah yang bertugas di pos satpam, tepatnya di bawah kantor BPJS, di depan gerbang kantor BPJS Kesehatan tersebut. Tiba-tiba dapat laporan sekira jam 4:15 ya sore, bahwa adanya api yang menyulut di bagian plafon menimbulkan lubang, dan itu menyala kemerahan di telepon, sehingga satpam tadi itu bergegas mengecek hari ini ke lantai 1, tepatnya di belakang lantai pelayanan BPJS Kesehatan di bagian kantor pegawai. Seketika itu Ari bergegas menggunakan alat pemadam ringan atau APAR untuk memadamkan api yang menjalar di bagian plafon. Namun tidak itu saja, ketika sudah sulut ya ataupun disemprot dengan APAR, api masih tetap menjalar di bagian plafon ruang kerja pegawai BPJS Kesehatan. Dan seketika itu juga Ari menelpon petugas pemadam kebakaran yang ada di Kota Samarinda, karena dia mempunyai rekan di situ. Segera jarak kantor BPJS Kesehatan dengan petugas pemadam kebakaran kurang lebih sekira 1,5 kilometer. Petugas pemadam dari Posko 2, kemudian karena warga sekitar di RT 22 Jalan Awe Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu juga mengetahui, jadi banyak yang memanggil relasi ataupun relawan, sehingga berdatangan sejumlah pemadam kebakaran armadanya dari Posko 2 menurunkan 2 pemadam, kemudian relawan gabungan juga menurunkan pemadam portable, ambulans, dan sejumlah petugas relawan. Langsung pada saat itu juga petugas dari Posko 2 melalui Komandan Posko 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Bahrani, menuturkan bahwa yang terbakar itu adalah kabel yang menyambar ke plafon yang terbuat daripada gipsum sehingga menjalar. Kemudian ketika dicek hanya sempat dibongkar plafon tersebut, kemudian
semprot dengan menggunakan apar, ternyata itu bisa dikuasai apinya. Namun asap itu sempat menyebar di sejumlah ruangan di kantor BPJS Kesehatan dan bersyukurnya sudah bisa dipadamkan. Kemudian tidak ada korban ataupun korban jiwa maupun kebakaran yang tidak sempat menyebar dengan besar, sehingga dapat diatasi kurang lebih daripada 30 menit ya, sekira jam 17, dan petugas dinas damkar menerima laporan jam 16.45, kira jam 17 lebih lewat 6 menit itu sudah dapat dipadamkan. Kemudian petugas pemadam kebakaran juga mengingatkan bahwa hati-hati ketika melaksanakan beraktivitas di dalam rumah, gedung ataupun dimanapun, mengimbau bahwa cek kembali aliran listrik, kabel-kabel colok, kabel-kabel listrik yang dicolok itu sebaiknya dilepas. Kemudian kompor diawasi dengan cermat, jangan dihidupkan, dan cek semua kondisi di dalam rumah, ada siapa saja yang ada di rumah. Mengingat dalam sepekan itu terjadi 5 kali peristiwa kebakaran. Sebelum peristiwa ini terjadi peristiwa kebakaran serupa di Jalan Pangeran Suryanata di Kecamatan Samarinda Ulu juga, namun hanya kecil bisa dapat diatasi. Dan sebelumnya juga ada kebakaran menelan korban jiwa di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menelan 3 korban jiwa. Sehingga pasca kejadian ini aktivitas kantor BPJS Kesehatan tidak terganggu ya. Tadi dicek hari ini bisa berjalan dengan normal setelah laporan dari pegawai BPJS yang pada saat itu sedang lembur melapor ke Satpam, kemudian dipadamkan oleh Satpam, kemudian dibantu oleh pemadam kebakaran dari Posko 2 Kota Samarinda. Demikian rekan Justina Navrianto Hardi Pastio melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih, selamat siang. Kebakarannya apa gitu? Di korset ya? Yang kena apa bang? Kabel plafon ada kah atau meja atau apa? Kabel plafon aja. Hah? Kabel sama plafon aja. Kabel sama plafon bang yang kebakaran. Di lantai? Di lantai apa ini ya? Lantai 1 ini. 2. Oh, yang di sini nih, yang utama ini. Iya, lantai 1. Yang ada layanan biasanya peserta BPJS Kesehatan di situ ya? Iya. Oh iya. Yang sama. Pas kita tangga naik ke lantai 2 itu. Siap. Berarti ini sekarang jam setengah 5, jam 5:06. Ya, kita terima informasi tadi jam 5:15. 5:15. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.